Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, berkat rahmat, karunia, keridhaannya kita bisa berkumpul di sini dengan tujuan berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya sendiri adalah Rahmah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mohon sekiranya teman-teman, ibu guru hebat yang ada di PAUD Al Khair bersedia mendengarkan dan memberikan masukan atas apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi ini adalah salah satu tugas yang harus kami penuhi sebagai calon guru penggerak Angkatan 9, yaitu berbagi praktek baik atau budaya positif yang telah kami pelajari. Dalam modul 1.4 yaitu dengan materi budaya positif, di sini ada beberapa materi yang kami dapatkan, yang mana budaya positif ini sebenarnya kita sudah melaksanakannya di sekolah, cuman kita itu kurang mengerti. Mungkin saya pribadi ya, ibu-ibu yang lain mungkin sudah paham, tapi saya sendiri, saya secara pribadi, oh itu budaya positif, ternyata sudah dilaksanakan, oh ini ada, oh ini belum. Kita kekurangan dari literasi. Nah, saya pribadi sendiri kekurangan literasi sehingga bahasa yang ada di modul ini tidak mengerti, padahal sudah dilaksanakan di dalam keseharian kita di lembaga ini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, harus bisa memberikan nilai positif kepada anak kita. Bagaimana kita mengembangkan supaya pribadi anak kita ini menjadi kritis. Jangan kata kita A dia langsung A, kata kita B dia langsung B, kata kita C dia langsung C. Tapi anak harus kritis, harus bisa berpikir, oh ini kayaknya aku bisa melakukan yang lebih dari ini. Oh ini sangat mudah, tapi kayaknya harus ada yang lebih yang ini. Jadi jangan kita berfokus anak mengikuti apa yang kita sampaikan, tapi dia berpikir kritis, bisa melakukan yang lebih dari apa yang kita sampaikan. Penuh hormat dengan kita sebagai guru, sebagai orang tua yang ada di sekolah, juga dengan teman-temannya, dan semua yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Karena kan di lingkungan sekolah kita ini bukan cuma murid, bukan cuma mereka dan kita, tapi di sini ada penjaga sekolah yang sangat berperan menjaga kebersihan kita juga dan keamanan yang ada di sekolah kita. Jadi bagaimana kita memberikan budaya positif kepada anak kita agar mereka bisa menghormati semua yang ada di lingkungan ini sampai dibawa mereka ke rumah, dan bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka pelajari. Di modul 1.4 ini dalam budaya positif, teman-teman ibu guru hebat yang ada di Al Khair bisa melihat ada materi yang bisa kita pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tidak asing lagi dengan kata paradigma baru tentang pembelajaran, karena di lembaga kita sudah beberapa orang menjadi guru penggerak dan calon guru penggerak, dan saya yang berikutnya
berbagi kembali tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini dikatakan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam waktu terakhir ini kan kita selalu digaung-gaungkan dengan profil pelajar Pancasila, dengan profil pelajar Pancasila kan, sampai anak-anak kita pun kita perdengarkan lagu tentang profil pelajar Pancasila, dan di kelas kita pun memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa ada bagian-bagian profil pelajar Pancasila. Apakah ibu-ibu guru hebat yang ada di sini bisa membantu saya menyebutkan apa saja profil pelajar Pancasila yang disampaikan ke anak-anak? Silahkan, siapa yang ada bisa membantu saya? Kalau di slide ini kayaknya kecil, nggak kelihatan kan? Saya tegak. Ya, gotong royong, kreatif, mandiri. Oke, ada 3, ada lagi? Beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa. Berkebenekaan. Iya benar, berkebenekaan global. Apalagi sudah ya? Iya, beriman. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kan sudah kita laksanakan. Cuma ini kan kata baru bagi kita kan, dengan bahasanya profil pelajar Pancasila. Padahal kita sudah melaksanakan itu dengan keseharian. Anak didik kita, murid-murid kita berikan setiap sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan dengan membaca doa. Percaya kepada Tuhan. Melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran selalu kita tanyakan kan, siapa Tuhan kita ya kan, selalu kita sampaikan itu kepada anak-anak kita. Terus yang kedua, mandiri. Nah, di pembelajaran kita kan selalu memberikan pendidikan mandiri kepada anak-anak kita dengan menaruh sepatu di tempatnya, ya kan, tas di loker, habis bermain dibereskan, mengerjakan tugas sendiri, mandiri. Seperti lagi kan saat mereka mau buang air kecil, air besar kan, setelah kita berikan pemahaman, kita bimbing, berikutnya kan kita mengharapkan mereka mandiri sendiri ke toilet tanpa harus kita bantu lagi. Kita cukup melihat dan mereka bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita arahkan selama ini, sesuai apa yang kita berikan kepada mereka selama ini. Berikutnya bernalar kritis ya. Insya Allah ibu-ibu guru hebat yang ada di Al-Khair ini sering menemukan anak-anak yang bertanya, kenapa seperti ini, kenapa yang ini, kenapa yang itu, ya kan? Padahal kita sudah memberikan A, tapi dia masih ada yang lain yang dia harapkan itu adalah berpikir kritis. Dan ternyata selama ini ada beberapa memang saya sendiri juga tidak mengetahui bahwa itu adalah berpikir kritis. Berikutnya adalah kreatif. Nah, dalam pembelajaran kita mengharapkan anak-anak kreatif dengan kegiatan-kegiatan yang kita berikan. Kita sudah mencontohkan A, dan memang kan beberapa kegiatan anak-anak kita memang bisa membuat sendiri kegiatan selain daripada yang kita contohkan. Bergotong royong. Ini sangat terlihat kan, anak-anak kita bergotong royong dalam apa ya? Bekerja ya, beres-beres mainan. Gotong royongnya apalagi? Waktu kita makan siang kan anak-anak kita sangat semangat, antusias, benar sekali Bu Mifti. Mereka sangat
bisa bergotong royong bekerja sama untuk membawa perlengkapan makan yang sudah disiapkan oleh sekolah. Yang terakhir, berkebinekaan global. Mereka bisa menghormati, karena kan di lingkungan kita ini, di lembaga kita ini, bukan cuma kita sebagai suku Banjar yang ada di sini, tapi ada beberapa suku juga yang ada di sini dengan bahasa yang berbeda, bahasa Banjar, bahasa Indonesia, dan bahasa kampung sendiri selain daripada bahasa Banjar. Dan mereka bisa berkomunikasi, bisa menghargai apa yang menjadi perbedaan. Berikutnya, perubahan paradigma. Guru-guru hebat yang ada di PAUD Titi Al-Khair, saya meminta guru-guru hebat menggenggam tangan. Bayangkan, di tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga yang ada di tangan ini, dan guru-guru hebat sekuat tenaga menggenggamnya. Dan ini sangat penting, sehingga berusaha untuk menggenggam dengan sekuat-kuatnya. Yang berikutnya, teman kita yang ada di samping mencoba dengan segala cara untuk membuka pelan-pelan tangan yang Anda genggam. Dengan segala bujuk rayu, sekiranya teman kita yang sudah menggenggam begitu kuat mau membukakan tangan yang sudah digenggam dengan kuat. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarah-marahi boleh, menggoda, menggelitiki, bahkan menawari uang agar bersedia membuka genggaman atau kepalan tangan Anda. Silahkan dipraktekkan. Apa yang akan terjadi? Ya, silakan. Ya, berpasangan. Pasrah. Oke. Sudah semuanya, ada yang berhasil membuka atau masih menggenggam? Hendak dirayu boleh, mau sambil marah-marah dengan kekerasan, dengan lemah lembut boleh. Oke. Bagaimana? Sudah? Mau? Nah, saya mau minta perwakilan dari teman-teman guru hebat yang ada di Al-Khair menyampaikan kenapa membuka, kenapa yang tidak mau membuka. Oke? Saya berdiri sebentar ya. Siapa yang bersedia? Siapa? Ibu Eka dengan Bu Mifli atau sebelah sini? Oke. Nah, yang langsung buka juga boleh. Silakan. Kenapa langsung dibuka? Kenapa mempertahankan? Silakan. Oke. Membuka dengan sukarela, tanpa rayu-rayuan, tanpa paksaan, tanpa sogok-sogokan. Oke. Mungkin yang di sebelah sini nyawa aja. Alhamdulillah tadi kan dengan kekerasan kita membuka karena
cucuk pandirnya. Cocok. Pandirnya pas. Nah, jadi membuat Oke. sendiri. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan berbagi tentang paradigma perubahan ini. Jadi teman-teman, tentang bagaimana tadi membuka kepalan tangan atau genggaman kita. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Karena tadi teman-teman menjawabnya dengan sukarela, tidak ada paksaan, karena sudah cocok, karena tadi sudah sefrekuensi. Nah, jadi sangat mudah untuk membuka tangan yang sudah digenggam dengan erat barang berharga yang ada di tangan. Berikutnya, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau tetap menutup kepalan tangan Anda? Nah, bagi yang membuka tadi, alasannya karena sudah sefrekuensi, karena ingin berbagi. Yang menutup tadi tidak ada ya, semuanya terbuka. Guru-guru hebat yang ada di Al-Khair semuanya membuka kepalan tangan yang sudah digenggam erat. Jadi ini berkaitan dengan teori kontrol. Jadi siapa sih sebenarnya yang mengontrol diri kita atau teman kita? Nah, dan ini kembali kepada anak didik kita, kepada murid-murid kita. Siapa yang sebenarnya mengontrol mereka? Kita kah atau mereka? Atau diri mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka? Kalau menurut teman-teman, ibu guru hebat, apakah benar apa yang saya sebutkan, bahwa selama ini kita berpikir bahwa kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik bisa mengontrol anak didik kita karena mereka masih balita. Benarkah seperti itu? Benarkah kita berpikiran bahwa ini masih TK, masih bisa dikontrol, masih bisa diatur? Apakah sama pemikiran saya dengan ibu-ibu hebat? Oh, sama. Jadi waktu saya mengikuti materi ini, terlihat apakah kita itu bisa mengontrol anak didik kita atau tidak. Ini terjawab dengan diskusi-diskusi. Ternyata kita memang bisa mengontrol anak didik kita, peserta didik kita, cuma untuk sementara, bukan untuk selamanya. Dan kita juga tidak bisa mengontrol anak didik kita. Kita cuma bisa tadi membujukkan, merayu, mengintimidasi, memarahi. Akhirnya kan anak didik kita inggih bu, itu kan karena kita sudah merayu, mengintimidasi, sudah memarahi. Besok buang sampah di tempatnya, tidak sembarangan lagi, seperti itu kan. Karena kita bilangnya, kenapa buang sampah sembarangan? Mata melotot, suara nyaring. Akhirnya anak kita seakan-akan merasa, oh ini sudah di bawah kontrol kita nih, besok sudah bisa membuang sampah di tempatnya. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri dengan permainan kepalan tangan tadi atau menggenggam adalah, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan atasan kita, bukan teman kita. Meskipun dirayu seperti apapun, disogok seperti apapun, dimarahi seperti apapun, saat kita bilang A, maka kita akan tetap A. Meskipun misalnya tadi kita mengikuti apa yang dia inginkan, apa yang oleh teman kita inginkan, kita mengikuti, tapi kita tetap
kembali kepada diri kita bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi materinya di budaya positif ini adalah teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Apakah setuju teman-teman, guru-guru hebat, dengan teori ini bahwa guru mengontrol murid? Setuju teman-teman? Jadi menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, dalam teori kontrol yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama tadi, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian menjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Seperti tadi teman-teman bermain tentang kepalan atau genggaman tangan. Kita merasa bahwa kita bisa mengontrol teman kita sehingga dia bisa mau membuka tangan. Padahal mungkin itu tadi kan karena sefrekuensi, karena ingin berbagi saja, itu bukan bisa mengontrol, cuma teman kita mengizinkan kita untuk mengetahui apa yang ada di tangan kita. Dia cuma mengizinkan, bukan kita bisa mengontrol bahwa harus buka. Beruntunglah ada teman yang bisa mengizinkan. Berikutnya tadi, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, tadi kan penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol, sehingga segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini dijelaskan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Itu saya juga pernah melakukannya. Seperti tadi misalnya kan, kenapa membuang sampah sembarangan? Kan sudah diberitahu, sudah ada aturannya. Anak menjadi merasa bersalah. Memang sebenarnya dia salah, tapi kita membuat dia merasa bersalah. Seharusnya yang benar kan anak sadar bahwa itu adalah salah, bukan merasa bersalah. Atau kenapa buang sampah di sana? Kan sudah diberitahu. Sama saja, meskipun suaranya pelan, nadanya rendah, tapi sama dengan mengkritik terhadap anak didik kita. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik merasa bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid tahu hal tersebut benar salah. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuhan kinerja. Jadi kita merasa nih contoh yang sangat real dan kecil,
terlihat kecil tadi membuang sampah, kita kan sudah memberikan pengetahuan buang sampah di tempatnya. Dan dengan teori kontrol ini kita mengatakan bahwa kenapa buang sampah sembarangan? Kan sudah diberitahu. Nah, kita merasa itu benar-benar saja. Karena itu adalah hal yang benar, memang kan? Memang benar kita harus buang sampah di tempatnya, tapi kata-katanya itu memaksa meskipun itu adalah benar. Jadi benar harus dengan bukan paksaan, tapi kadang saya sendiri pernah mengalami seperti itu terhadap anak didik, mungkin karena terlalu capek, banyak hal yang dilakukan di kelas, akhirnya langsung melakukan itu adalah benar dan melakukannya dengan kontrol sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan anak. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kadang saya sendiri itu berpikir bahwa disiplin itu adalah mentaati peraturan yang ada. Pokoknya harus taat, apapun harus ditaati karena kita ingin disiplin. Ya kan? Padahal di sini dari modul 1.4 ini dikatakan disiplin adalah belajar. Belajar bukan paksaan. Kadang kan kita disiplin untuk terpaksa. Dengan terpaksa disiplin, hadir ke sekolah terpaksa, ya kan? Jadi saya bacakan seperti yang ada di sini. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita ingin anak didik kita disiplin bukan dengan paksaan. Pian, kenapa terlambat hari ini? Kesiangan, Bu. Kalau kamu kesiangan terus, nanti bintangnya kosong. Nah, kita sebagian yang ada di sini mungkin menyampaikan seperti itu. Kalau kamu sering terlambat, bintangnya kosong. Coba lihat, bintang teman-teman sudah banyak. Akhirnya kan anak didik kita, peserta didik kita akan menjawab, "Inggih Bu Guru, besok ulun akan cepat bangunnya dan cepat ke sekolah supaya bintang banyak." Masuk tadi yang ada deh. Sungsung detan itu saja kan. Iya. Atau dengan ancaman. Nah, kenapa terlambat? Saya kesiangan. Kalau kamu kesiangan terus, tidak Ibu Guru kasih bintang. Itu kan mengancam. Jadi anak kita kan berpikir, waduh, kalau kesiangan terus bintang nggak ada. Padahal mau bintang. Atau karena terlambat sekarang kita sudah bermain, silakan di pojok. Nah kan, itu adalah hukuman untuk anak. Jadi sebenarnya bukan karena penghargaan, karena imbalan atau hukuman, tapi memunculkan rasa kesadaran akan disiplin, akan arti sebuah budaya positif. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, ada dua kata di sini yang agak sulit untuk diucapkan. Apakah guru-guru hebat yang ada di Al-Khair ini tahu apa itu intrinsik dan apa itu ekstrinsik? Nah, silakan. Ya, tepuk tangan untuk guru-guru hebat yang sudah menjawab. Ya, hebat. Benar sekali. Jadi kita sebagai kita sebagai guru itu harus memunculkan disiplin itu dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena ancaman, bukan karena hadiah, bukan karena penghargaan atau karena dihukum. Hadir ke sekolah tepat waktu karena
Aku adalah anak hebat, harus melakukan hal-hal yang baik. Aku adalah anak yang semangat, yang ceria, jadi harus ceria terus ke sekolah dengan hadir tepat waktu. Jadi itu hadir di dalam diri mereka sendiri, bukan karena bintang. Oke. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal dan ini terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita kita sebutkan di awal tadi. Berikutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Dian Gosson menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, guru-guru hebat, menurut guru-guru hebat yang ada di Al-Khair, yang mana eksternal, yang mana internal? Poin 1, poin 2, atau poin 3? Bisa minta tolong siapa yang bisa menyebutkan yang mana poin 1 masuk ke eksternal atau internal? Oke, nomor 1 kata Bu Atul, eksternal. Yang kedua siapa? Oke, yang kedua kata Bu Halisa adalah eksternal juga. Kalau yang ketiga? Iya, benar sekali Bu Eka dan guru-guru hebat yang ada di sini. Menghindari karena ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan itu adalah eksternal yang dari luar. Kalau dari diri sendiri adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, yaitu yang terintegrasi dengan yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi yang lain, yaitu tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, hukuman adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, tidak terencana, anak buang sampah sembarangan. Tidak terencana, kita minta dia untuk mengambil sampah-sampah yang ada di sekitar. Itu kan namanya hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia buang sampah sembarangan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, akan dihukum atau seperti apa. Yang ketiga, bersifat satu arah. Guru merasa puas setelah memberikan sanksi atau hukuman kepada anak karena bersifat satu arah. Yang berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik ya teman-teman ya. Kalau disuruh mengambil buang sampah, setelah dia membuang sampah sembarangan disuruh mengambil, kan namanya fisik, dia harus bekerja. Kalau psikis kan sudah dibilangin, sudah diberitahu, masih saja buang sampah sembarangan, hatinya nyes. Dan itu saya sering juga melakukan seperti itu tanpa sadar bahwa itu adalah suatu kesalahan. Yang berikutnya konsekuensi. Itu terencana atau disepakati, murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Yang berikutnya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, dari teori ini yang hukuman, konsekuensi, restitusi, apakah ada yang ingin didiskusikan oleh guru-guru hebat yang ada di sini?
Cukup? Oke, saya lanjutkan. Nah, membereskan coretan yang dibuat di meja, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu masuk yang mana mereka? Hukuman atau konsekuensi? Yang mengelilingi, yang membereskan coretan yang dibuatnya di meja adalah konsekuensi. Kalau mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Oke, terima kasih atas tanggapan dari guru-guru hebat. Berikutnya, menurut Kohan, beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang dinilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan itu adalah tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu adalah menghukum. Kenapa beliau menyebutkan seperti itu? Jadi di antara ini kan memang benar kan 5 ini. Kadang anak kita yang kita beri penghargaan dengan yang satu diberi penghargaan, yang satu tidak. Akhirnya kan yang diberi penghargaan merasa bahagia, yang tidak diberi penghargaan sedih. Jadinya kan merusak hubungan antara guru dan murid. Atau yang itu menurunkan kualitas. Gara-gara penghargaan, anak kita fokusnya ke penghargaan, kepada hadiah, bukan kepada manfaat. Penghargaan mematikan kreativitas. Karena penghargaan mencari contoh-contoh aja, mana yang baik-baik. Nah, Kreatif dulu. itu kreatif ya. Meskipun ya kreatifnya kurang bermanfaat ya Bu ya. Ya. Oke, benar sekali. Penghargaan tidak efektif karena itu tadi mungkin karena beberapa fokus kepada penghargaan saja, bukan kepada nilai positifnya. Dan penghargaan bisa menghukum. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki murid, harapan yang diinginkan murid, harapan guru pada murid. Keyakinan kelas merupakan kalimat positif yang lugas, yang mudah dipahami dan bisa ditinjau untuk perkembangannya. Nah, ini keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Kami beberapa waktu yang lalu sudah mendiskusikan apa yang ingin disepakati di kelas. Keyakinan apa yang ingin kita lakukan. Jadi teman-teman yang di kelas ini mereka ingin berdoa sebelum dan sesudah, saling menghormati budaya, saling menghormati, antri dan menjaga kebersihan. Dan teman-teman sangat antusias saat berbicara tentang apa yang harus mereka lakukan. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan ini harus kita pelajari apa yang menjadi kebutuhan dasar murid-murid kita. Karena kita sebagai seorang guru harus memberikan yang terbaik untuk murid kita. Kalau kita tidak tahu apa kebutuhan dasar mereka, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak didik kita. Yang berikutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum baik fisik maupun verbal. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah.
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Penghukum, seorang penghukum fisik maupun verbal. Ya tadi kan membuang sampah. Kenapa buang sampah sembarangan? Kan sudah tahu tempatnya, sudah Bu Guru kasih tahu juga di mana membuangnya, mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah. Itu adalah dengan verbal, dengan kata-kata kita begitu kasar. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut atau lebih lembut. Kan sudah Bu Guru bilang buang sampah di tempatnya. Kalau yang plastik di tempatnya warna kuning. Yang makanan atau remahan itu warna hijau. Dan kalau yang berbahaya di tempat warna merah. Kenapa kamu masih membuangnya sembarangan? Sampah dicampur. Sangat lembut dan itu adalah menusuk ke hati. Karena sudah expired parah. Oke, yang ketiga, posisi kontrolnya di manakah posisi kita sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Oh, tadi buang sampahnya di sana ya. Tapi padahal kan sudah Bu Guru kasih tahu tempat sampahnya yang mana. Itu adalah sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau, mengawasi. Ya benar, ya bagus, ya itu hebat. Karena lanjutkan. Yang terakhir, manajer. Jadi posisi manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, di sini contoh tadi kan membuang sampah, ditanyai, didiskusikan apa yang harus dilakukan karena dia sudah membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya sesuai dengan bahan sampah yang dia miliki. Guru-guru hebat yang ada di PAUD Titi Al-Khair, kita tonton bersama-sama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab,
dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Guru-guru hebat yang ada di PAUD Khair, dari video tadi kan memperjelas kita tentang materi 5 posisi kontrol. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah bagaimana kita memecahkan masalah yang ada di kelas kita, yang ada di sekitar kita. Bagaimana saat anak ada masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Jadi kita harus mengetahui dulu apa-apa saja tahapan dari segitiga restitusi ini. Teman-teman guru hebat bisa menonton video ini. Ini adalah praktek segitiga restitusi yang kami lakukan. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka mengetahui yang benar atau tidak, dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti apa sih? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Validasi tindakan yang salah, kita mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan. Menanyakan keyakinan, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna yang memunculkan motivasinya. Nah, yang kasus pertama, Azian menggigit teman. Apakah benar Azian menggigit teman? Apakah menggigit teman itu sikap yang baik? Apakah boleh menggigit teman? Tidak boleh. Tentu saja juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu tidak apa-apa. Tentu saja mau tahu apa alasan Azian menggigit teman. Azian masih ingat keyakinan kelas kita? Saling menghormati. Oke. Kalau menggigit teman itu saling menghormati apa tidak? Tidak. Azian mau jadi anak yang hebat? Iya. Kalau mau jadi anak yang hebat, Azian nanti minta maaf sama Firja ya. Iya. Bagaimana perasaan Azian setelah meminta maaf sama Firja?
Kasus kedua, Alia tidak membawa kotak bekal. Alia tahu tidak kenapa Ustazah mau berbicara dengan Alia? Ustazah beberapa hari ini melihat Alia bawa bekal tidak dengan kotak bekal. Ya? Oke, Alia tahu itu perbuatan baik atau tidak? Ustazah juga pernah bawa bekal tanpa kotaknya, tapi itu tidak apa-apa karena tidak baik. Ustazah mau tahu kenapa Alia beberapa hari ini bekalnya tidak dimasukkan ke dalam kotak bekal. Alia masih ingat keyakinan kelas kita? Apa? Pintar, anak yang hebat, mau jadi anak yang kuat. Berarti mulai besok Alia bekalnya bagaimana? Pintar, terima kasih. Apakah Alia senang setelah Ustazah berbicara dengan Alia? Praktik segitiga restitusi yang saya laksanakan bersama teman-teman di kelas kelompok B1 beriman. Jadi sebenarnya kan di keseharian kita tuh banyak anak-anak yang harus kita lakukan dengan tanpa mereka merasa bersalah atau tersalahkan dalam memecahkan masalah yang ada. Jadi keseharian kita selama berkomunikasi dengan anak-anak, banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi sehingga masalah yang terjadi di lapangan benar-benar terselesaikan dengan baik dan benar tanpa merasa ada yang disalahkan, tanpa ada yang harus tersakiti. Jadi anak dan kita sendiri pun merasa nyaman, anak merasa tenang bahwa mereka memang benar melakukan kesalahan dan kesalahan itu adalah wajar. Tapi mereka memiliki motivasi untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan agar mereka tidak lagi melakukan kesalahan itu. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru-guru hebat yang ada di PAUD ITI Al Khair yang sudah berkenan menerima berbagi praktik baik, yaitu budaya positif yang saya terima di dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabuk 2, tabuk 3, tabuk 4. Teman-teman, hari ini kita Abian, Ustazah mau berbicara. Sudah siap? Teman-teman, hari ini kita akan menempel keyakinan kelas yang kita buat kemarin. Masih ingat apa keyakinan kelas kita? Oke. Apa yang pertama? Yang pertama, baca doa. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, antri. Yang keempat, oke, buang sampah di tempatnya Fiona. Fiona silakan duduk di tempat. Oke. Siapa yang anak pintar angkat tangan? Abian dan Fahrul, kenapa? Saling menghormati. Saling menghormati. Oke. Abian hadap saja. Kita akan menempel apa ini tadi kayak yang kita buat kemarin. Ustazah akan memilih yang paling rapi. Siapa yang dipilih? Siapa yang dipilih? Aiden.
buka di sini. Nah, buka. Eden boleh menempel di sini. Kan sama, ini buang sini dulu. Nah, tempel sini. Nah, terus bukan ya, bagus. Nah, bagus. Ayo rapikan. Oke, rapikan dulu. Mantap. 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 Yang kedua. Tadi pas Wahyu tadi ke telinga aja langsung pada bertutup. Nah, teman-teman masih ingat ada bersin? Ada bersin apa? Oke, berikutnya sini. Oke, nah. Tempel. Oke, thank you. Tangan-tangan. Oke, terima kasih. Berikutnya yang mana nempel? Sangat. Bisa buka? Ini buka. Nah, buka dulu. Sini, betul sampai sini. Turunin lagi terus. Ya. Bagus. Thank you, tepuk tangan. Berikutnya yang menempel tulisannya. Mana dulu. Berarti mana menempelnya di bawah tulisan beriman ya. Nah. Ini sini, sampingnya. Oke, sampingnya belum. Ya bagus. Oke, tepuk tangan. Berikutnya menempel. Kaki. Apa ini? Saling. Kaki. Kaki mana sebelah sini ke sebelah sini. Sini teman-teman. Buka dulu. Silakan. Lewat Fiona hati-hati. Oke, buka dulu. Lemnya buka. Buka lemnya. Ayo sampahnya sini. Nanti pakai dulu. Silakan. Kebuli. Mana lampu? Hati. Rapikan dulu. Nah, oke. Tekan lagi. Oke, tepuk tangan untuk kaki. Nah, yang semangat tadi mengurus itu. Dengar. Usahain semangat memberi tepuk tangan kepada kaki. Usahain maju. Usahain boleh menempel di sini. Ini buka dulu. Semangat. Ayo dulu. Ya. Nah, bagus. Sampahin buang sini dong. Tepuk tangan untuk Husain. Oke, berikutnya adalah Harita menempel apa nih? Pada boleh menempel. Antri tempel di mana? Sebelah sini. Buka dulu. Buka dulu. Pun. Duduk rapi. Buka buang semuanya. Mantap. Oke, Fiona turun. Tepuk tangan untuk Harita. Nah, berikutnya ada yang
Belkis, tepuk tangan untuk Areta, bagus. Nah, oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Belkis. Berikutnya 3. Sudah mulai. Berikutnya yang terakhir. Di sini nanti gambar, di sini tulis. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Masya Allah, siapa yang mau saja pilih angkat tangan. Firja semangat sekali. Ditempel di mana juga saja sebelah sini. Kan? Buka dulu. Fiona, silakan kembali ke tempat. Sampah di mana? Udah. Yang rapi, nempelnya rapikan. Iya, tetap dalam Firja. Ada Bapak miring Firja menempel. Tepuk tangan untuk Firja. Berikutnya yang menempel adalah Ahja. Sini aja. Nah, Ahja nempel nih, tarik. Ya. Buang sini sampahnya, pintar. Buang sini. Ya, nah, pintar. Ahja tempel sini. Nah, Ahja hebat. Tepuk tangan untuk Ahja. Yeay.